spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Kali ini kita akan bahas sebuah fenomena yang sering bikin merinding sekaligus penasaran. Meninggal dunia saat tidur. Mungkin kamu pernah dengar cerita. Dia sehat-sehat aja, malamnya masih bercanda, paginya udah gak bangun lagi. Nah, sebagai dokter jantung, saya suka ditanya, kok bisa sih orang tidur nyenyak tahu-tahu meninggal? Apa penyebabnya? Apa karena kecapean? Atau ini ulah jin? Tenang, kita bahas dengan akal sehat dan ilmu kedokteran ya. Pertama-tama kita luruskan dulu, meninggal saat tidur itu bukan selalu karena penyakit jantung. Tapi penyakit jantung itu memang salah satu biang keladi utamanya. Salah satunya adalah gangguan irama yang mendadak. Ini yang disebut sebagai sudden cardiac arrest. Nah, ini berbeda dengan serangan jantung ya. Kalau serangan jantung itu terjadi karena aliran darah ke otot jantung terhenti. Sudden cardiac arrest itu adalah ketika jantung berhenti mendadak karena gangguan listrik. Ibaratnya, jantung kita itu seperti mesin pompa yang butuh listrik untuk berdetak. Kalau konsleting, ya pompa berhenti dan kita pun ikutan off. Gangguan irama jantung ini bisa terjadi tanpa ada gejala sebelumnya. Jadi seseorang itu bisa tidur, irama jantungnya mendadak kacau, dan ya, tidak pernah bangun lagi. Ada juga kondisi genetik seperti Brugada syndrome atau long QT syndrome yang bisa menyebabkan kematian mendadak saat tidur. Nah, ini biasanya terjadi pada usia muda dan seringkali tidak terdeteksi kecuali dilakukan pemeriksaan EKG yang khusus. Makanya, kalau ada keluarga yang meninggal mendadak waktu tidur di usia muda, sebaiknya anggota keluarganya juga diperiksa semua, jangan nunggu ada gejala. Tapi bukan cuma jantung loh, ada juga obstructive sleep apnea, yaitu gangguan nafas saat tidur yang sering terjadi pada orang dengan berat badan berlebih atau obesitas. Orang dengan sleep apnea itu bisa berhenti bernafas berkali-kali saat tidur. Biasanya mereka menegur kencang, terus mendadak diam, lalu tiba-tiba nafas lagi. Nah, jeda nafas yang terlalu lama ini bisa bikin oksigen ke otak dan ke jantung turun drastis. Dalam kasus yang parah, bisa menyebabkan kematian. Apalagi kalau penderitanya juga punya penyakit jantung. Combo maut istilahnya. Ada juga kasus stroke yang terjadi saat tidur. Nah, ini agak tricky. Orang dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol itu bisa mengalami pecah pembuluh darah otak atau sumbatan saat tidur. Karena posisinya sedang tidur, kadang keluarga baru sadar pagi-pagi saat pasien nggak bangun atau lemas sebelah tubuh. Tapi kadang ya bangunnya memang nggak pernah lagi. Jadi hipertensi itu bukan penyakit biasa ya, bisa diam-diam menghanyutkan. Masih ada satu lagi yaitu keracunan karbon monoksida. Nah, ini biasanya terjadi kalau orang tidur dengan mesin genset menyala di dalam ruangan tertutup atau ada kebocoran gas. Karbon monoksida ini adalah gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan diam-diam menggantikan oksigen di darah kita. Jadi kita seperti tidur perlahan dan nggak bangun lagi. Makanya jangan pernah tidur dekat sumber asap atau dalam ruangan yang tertutup dengan bahan bakar yang menyala. Ada juga kasus langka seperti Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome atau SUNS. Nah, ini sering dilaporkan di Asia Tenggara dan masih diteliti penyebab pastinya. Yang jelas, sebagian besar kasusnya itu terkait dengan gangguan listrik di jantung. SUNS ini mirip banget kayak cerita orang sehat tidur lalu tidak bangun lagi. Sering terjadi pada pria muda. Mungkin ini yang dulu disebut ketindihan atau diganggu makhluk halus ya. Tapi setelah diteliti, ternyata jantungnya yang bermasalah. Kadang juga, obat-obatan yang dikonsumsi itu bisa memicu kematian saat tidur. Obat tidur misalnya. Jika dikombinasikan dengan alkohol atau obat penenang lain, itu bisa menekan pusat nafas di otak. Terlalu dalam tidurnya, jadi lupa nafas. Nah, itu kenapa nggak boleh asal konsumsi obat tidur, apalagi tanpa resep dokter. Badan kita butuh istirahat, tapi kalau tidurnya kebablasan sampai berhenti nafas, ya sama aja dengan bunuh diri pelan-pelan. Oh iya, ada satu lagi yang sering dilupakan, hipoglikemia. Nah, ini sering terjadi pada penderita diabetes yang suntik insulin di malam hari tanpa makan yang cukup. Gula darahnya turun drastis saat tidur, dan otak kekurangan energi. Kalau hipoglikemianya berat dan tidak segera ditolong, ya bisa fatal. Dan karena kejadiannya saat tidur, nggak ada yang sadar. Nah, kalau kamu pernah mendengar cerita ada orang yang meninggal saat tidur karena lelah, biasanya itu cuma istilah halus dari keluarga. Secara medis, lelah itu nggak menyebabkan kematian. Tapi, kelelahan yang berat itu memang bisa memperburuk kondisi medis yang sudah ada. Misalnya memicu serangan jantung, stroke, atau gangguan irama. Jadi saat tubuh minta istirahat, tolong ya didengerin. Tapi jangan juga berpikir kalau gitu saya tidur terus aja ya biar sehat. Ya jangan, olahraga itu tetap penting ya. Jadi kalau misalnya kamu punya risiko seperti hipertensi, diabetes, riwayat jantung di keluarga, ngoroknya parah, atau suka bangun dengan nafas megap-megap, tolong jangan dianggap sepele. Periksakan ke dokter. Bisa jadi kamu sedang menyimpan bom waktu yang bisa meledak saat tidur.
Jangan sampai tidur jadi terminal terakhir. Dan buat yang sehat-sehat aja, jangan keburu merasa aman. Hidup sehat bukan cuma soal angka di timbangan atau hasil lab, tapi soal mengenali tanda-tanda tubuh, gaya hidup yang benar, dan jangan sok kuat. Tidur itu penting, tapi jangan sampai kita tidur tanpa pernah bangun lagi karena lalai menjaga kesehatan. Sebagai dokter jantung, saya juga ingin mengingatkan bahwa deteksi dini itu bisa menyelamatkan nyawa. Pemeriksaan EKG, rekam tidur, atau sleep study, dan lab sederhana itu bisa membantu apakah kamu punya risiko. Nggak perlu takut tahu kondisi jantungmu. Yang harus takuti adalah nggak tahu dan terlambat sadar saat udah nggak bangun lagi. Nah, saya tahu topik ini agak seram, tapi lebih seram lagi kalau kita diam dan nggak menyadari bahwa kematian itu bisa datang saat kita merasa paling nyaman. Justru karena kita merasa baik-baik aja, kita jadi lengah. Tapi jangan khawatir, ilmu kedokteran itu sudah jauh berkembang. Dan banyak dari kondisi ini bisa kita cegah, asal kita mau peduli. Jadi, kalau kamu sayang diri sendiri dan keluargamu, yuk bagikan video ini. Bisa jadi dengan satu share kamu menyelamatkan nyawa orang. Karena tidur seharusnya menjadi momen istirahat, bukan titik akhir. Kita tidak bisa memilih kapan mati, tapi kita bisa memilih hidup dengan lebih waspada dan sehat. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video edukasi berikutnya.